Silahkan simak video ini karena di dalamnya ada berita penting tentang VTube untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimurahkan rezeki. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tulisan dari Pak Yarman yang kemarin adalah ada 9 masalah yang telah ditemukan, yang sudah terjadi dan yang akan bakalan terjadi. Ada terdapat di 9 masalah itu yang berasal dari matematika atau aljabar Al-Quran yang dipaparkan oleh Pak Yarman. Dan selanjutnya teman-teman kita akan bahas di sini yaitu masalah penyelesaiannya. Artinya solusi yang harus kita ambil. Kita bacakan langsung ya teman-teman, solusi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, terutama permasalahan yang terjadi di aplikasi VTube dan semua membernya. Jadi dari angka 9 yang dipaparkan pada saat itu, angka yang tertinggi dan angka yang terendah. Apa maksudnya angka yang tertinggi? Yaitu terdapat di juz ke-9. Terdapat 2 surah, pertama Al-A'raf, tempat yang tertinggi. Yang kedua surah Al-Anfal, artinya harta rampasan perang. Sedangkan surat yang ke-9 adalah surat At-Taubah, satu-satunya surat dalam kitab suci yang tidak diawali dengan nama Tuhan. Ini penjelasannya ya teman-teman. Jadi solusi untuk permasalahan tersebut terdapat di 9 fenomena tersebut, karena 9 lambang karakteristik adalah hati. Makanya permasalahan ini yang ada di aplikasi VTube ini telah menguasai banyak hati ya, jutaan hati manusia, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat di aplikasi ini. Ya benar sih, kita lihat bagaimana kondisi hati kita, terutama saya yang memang hati saya saat ini selalu terpaut kepada VTube. Tapi VTube yang sesungguhnya, VTube yang betul-betul berasal dari asalnya, yang di awal-awal itu yang ada Jegway dan segala macam. Kalau kita perhatikan dari tulisan Pak Yarman ini, beliau memberikan solusi, ada beberapa solusi ya untuk permasalahan yang ada di VTube. Di 9 permasalahan yang ada di VTube itu, di sini ada 7 solusi. Kita lihat pertama yaitu karakter pembentukan manusia itu sendiri yang berjiwa entrepreneurship, yang tangguh, berintegritas dan loyalitas. Surah 27 An-Nahl, artinya semut. Karakter semut yang suka bergotong royong, sedangkan juz 27 memiliki beberapa surah. Nah, di sini dibahas di juz 27 itu ada beberapa surat, yaitu surah Az-Zariyat. Di dalam Al-Quran artinya yaitu angin yang menerbangkan. Maksud dari Az-Zariyat itu angin. Jadi kita lihat angin itu adalah sumber energi yang alami yang dibutuhkan untuk menggerakkan kapal layar di lautan. Semakin kencang angin, semakin besar tantangannya itu akan terjadi di bisnis VTube. Ya, ini berhubungan dengan VTube ya teman-teman. Semakin kencang anginnya, semakin besar tantangannya itu akan terjadi di bisnis VTube. Dan itu kita sudah melihat dengan mata kepala kita, bahwasanya begitu banyak rintangan atau tantangan besar yang dihadapi VTube ya teman-teman. Sehingga saat ini, makanya nanti kita bahas ya. Selanjutnya nanti ada di beberapa ini. Kalau saya buka langsung semua, ini kayaknya kurang etis dan juga terlalu vulgar. Tetapi di sini yang dibahas Pak Yarman, tulisan Pak Yarman ini yang telah dipelajari metode Nubrik Al-Quran ini ternyata telah membuktikan, dan tulisan ini sudah dibuat jauh hari sebelum kejadian terjadi pada VTube ini. Angin teman-teman, ini akan menjadi tenaga kalau kita betul-betul bisa mengarahkan. Seperti kipas angin contohnya, kita mengarahkan. Tetapi kalau ada angin yang tidak bisa diarahkan, ini bahkan bisa menjadi ancaman bagi orang tersebut. Jadi angin yang bermanfaat, angin alam yang bermanfaat, artinya kita bisa seperti kapal layar ya ibaratnya. Kita bisa membendung angin itu dengan cara membentuk kapal, kita manfaatkan angin itu.
Tetapi kalau kita tidak arahkan angin itu akan bisa merusak. Nah, kondisi terjadi saat ini. Fitup ini ada beberapa angin yang tidak dimanfaatkan dengan benar, sehingga angin ini hampir merusak, gitu. Hampir mau merusak. Nah, ini seperti itu teman-teman, hasil diskusinya. Dan yang kedua adalah suratur, artinya bukit. Bisa diartikan batu karang, karena bukit maksudnya batu ya, gunung itu berasal dari batu yang akan menghalangi gerak lajunya kapal yang berlayar. Ibarat kapal ini diibaratkan fitup tadi yang berlayar. Jadi selama berlayar, kapal yang berlayar ini betul-betul memanfaatkan energi alami, yaitu angin tadi. Tetapi kalau tidak bisa memanfaatkan, bahaya. Dan juga angin apabila bertabrakan dengan gunung, kan ibaratnya angin kan jalannya itu datar teman-teman. Tapi kalau dia berdiri gerak vertikal, dia berbahaya. Dia akan bisa membentuk pusaran atau putaran sejenis angin topan. Jadi sifat angin ini datar. Makanya harus diarahkan. Kalau tidak diarahkan, dia akan bisa berbahaya, bisa merusak gitu. Nah, karakter yang ada di manajemen fitup dan juga di member ya seperti itu tadi, angin. Nah, sebagian sekarang sudah ada beberapa angin yang mulai tidak terarah dan tidak bisa diarahkan, sehingga dia sudah mulai membentuk vertikal. Kalau sudah angin membentuk vertikal di tengah lautan, dia akan menjadi satu pusaran ibarat angin topan yang akan memberikan kerusakan pada alam. Nah, ini akan terjadi kerusakan pada fitup. Jadi betul-betul harus cepat-cepat diarahkan. Dan yang mengarahkan nanti kita bahas selanjutnya. Itu aktor ya teman-teman. Batu tadi juga bisa menjadi penghalang pergerakan. Dan batu, gunung ini terbuat dari batu. Yang ketiga, an-najam artinya bintang. Fungsinya bintang penunjuk arah atau kompas. Kompas ini sangat dibutuhkan oleh nahkoda supaya jangan tersesat. Ini salah satu solusi yang diberikan adalah kita tetap berjalan pada jalurnya, jalur fitup yang sebenarnya. Teman-teman harus tahu ya, asal muasal fitup itu dari mana, itu harus ditelusuri lagi. Nah, kalau sudah Anda mendapatkan asal usulnya dan kepemilikannya dan yang berhak di situ, Anda bisa mengikuti. Itulah arah bintangnya yang harus kita luruskan perjuangan kita sampai ke situ. Dan juga sebenarnya kita nggak berjuang, bisa saja besok hari diaktifkan oleh orang-orang tersebut. Sabiqun al-awwalun kalau bilang salah satu konten kreator. Cuman ya sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Itu bahasanya orang-orang awal di fitup. Itulah penunjuk arah yang sesungguhnya. Siapa mereka? Teman-teman bisa tahu dan cari orang-orang itu. Jadi sehingga perjuangan kita terarah. Kita mau kemana? Fitup yang mana? Dan selanjutnya teman-teman, surah Al-Qamar artinya bulan. Bulan adalah alat penerang yang sangat dibutuhkan di malam hari. Bisa juga diartikan pakar yang ahli di bisnis ini. Ya artinya butuh ilmu ya, ilmu atau pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang bisnis fitup ini. Ini orang-orang sejenis IT yang dibutuhkan. Nah, ini sangat-sangat pendukung sekali, sistem support agar fitup ini cepat berdiri dengan baik dan juga cepat di-on-kan. Ini penting, orang-orang IT dan orang-orang yang berpengalaman di bidang bisnis online. Ini banyak sih, diantaranya satu wanita lah. Ini wanita satu yang kita sering, ini di sini ada selalu wanita itu gitu. Dan ini adalah ibaratnya pemegang kunci, salah satu pemegang kunci ya fitup itu sendiri. Terus berikutnya solusinya yang harus ada untuk menyelesaikan 9 masalah itu adalah Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih ke semua orang, terutama sesama member. Walaupun tidak satu jaringan, sifat ini sangat diperlukan dalam kondisi sekarang ya. Saling berkasih sayang ya teman-teman. Maaf suara bunyi lewat, itu intermezzo. Ini saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Jangan ada saling curiga mencurigai, jangan ada saling ingin mengungguli. Tidak ada, kita sama, cita-cita kita sama, tujuan kita sama, bagaimana membangun bangsa Indonesia.
Jadi nggak ada yang, kalau sudah ada niat yang sudah selain daripada kemaslahatan umat, selain kebaikan daripada umat, artinya ingin pansos atau mencari panggung, wah ini bahaya, ini niat sudah nggak benar nih. Nah, ini nanti susah kalau ada sifat-sifat seperti ini, nanti kita susah untuk menyebarkan kasih sayang. Ini sudah ada contoh-contoh diberikan di dalam Al-Quran. Saya rasa teman-teman sudah tahu. Orang yang mencari pangkat, orang yang mencari jabatan, orang yang ingin macam-macam. Kalau sudah tujuannya lain, ini masalahnya. Bisnis Fitup ini bisnis yang betul sangat murni untuk membantu masyarakat Indonesia, untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan banyak umat, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jangan ada terbesit sedikit pun tujuan negatif atau tujuan hanya untuk kepentingan pribadi. Kalian akan terlempar. Saya mengatakan ini dari keyakinan saya, dari apa yang sudah saya diskusikan dengan Pak Yarman. Pak Yarman tahu segalanya dan beliau pun punya data. Dan data-data itulah yang dibuktikan dengan adanya tulisan ini. Dan tulisan ini adalah metode perhitungan yang dibuat Pak Yarman. Bukan Pak Yarman yang buat, asalnya bukan dari Pak Yarman. Pak Yarman cuma menguasai metode perhitungannya, tapi sumber aslinya adalah di Al-Quran, kitab suci, bagi yang meyakininya. Oke teman-teman, kita lanjut. Itu Ar-Rahman ya, kasih sayang. Berikutnya Al-Qiyamah, artinya akhir segala sesuatu. Kita harus mengakhiri semua perselisihan sesama kita dan sifat egois kita sangat menentukan kelancaran bisnis ini. Nah, di sini teman-teman, Al-Qiyamah, akhirilah semuanya. Perpecahan, keegoisan kita, ini kita akhiri karena ini memang untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individual, kepentingan komunitas, tidak, tetapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Maka ada yang di sini, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang ingin naik panggung atau mencari panggung. Sudah, akhir yang seperti itu. Berpegang erat kita, bergandengan tangan. Jangan mencari celah atau naik ingin tapi menjatuhkan orang. Jangan seolah-olah ini saya loh, saya, kalau bukan saya, kalau bukan aku, jangan. Itu tidak akan memberikan solusi buat manajemen Fitup, buat member Fitup, buat semuanya. Tetapi yang memberikan solusi tadi, memberikan kasih sayang dan kita saling bergandeng tangan dengan ketulusan hati yang paling dalam. Ini yang kita perlukan. Sehingga Fitup betul-betul terarah kembali kepada awalun, orang yang awal di dalam manajemen Fitup itu, orang yang awal yang mengetahui, yang memiliki Fitup itu. Jadi sifat-sifat yang ada di hati kita ini betul-betul mau dibersihkan, sehingga nanti tulus, ikhlas kita berjuang. Keikhlasan yang ada inilah nanti akan membantu Fitup menjadi bisnis yang besar di Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia. Dan terakhir teman-teman, Al-Hadid artinya besi. Besi dilambangkan kekuatan dan salah satu komponen utama dalam membuat tiang bangunan dalam membangun bisnis Fitup supaya bertahan lama. Ini konstruksi ya, besi. Dan juga kalau dihubungkan dengan sifat manusia, sifat yang kuat, power insting yang kuat, the power feeling yang kuat, tetapi kekuatannya itu dengan ikhlas, jiwa yang kuat sebagaimana kuatnya besi. Walaupun besi tidak ada harganya dibandingkan dengan emas, tetapi kekuatan besi telah membuktikan suatu bangunan konstruksi menjadi megah itu karena di dalamnya ada unsur besi. Tetapi besi itu di dalam posisinya, dia kuat tapi dia tidak mau menampakkan dirinya. Dia adalah pondasi di dalam suatu bangunan. Jadilah seperti itu.
Tanpa harus ini loh saya, ini loh aku yang berbuat ini loh kalau bukan aku seperti ini. Jangan seperti itu. Ini akan merusak semua. Bersihkan. Jadilah seperti besi yang kuat, tapi tidak pernah ingin tampil di depan orang, walaupun dia punya kekuatan. Jadi saya sarankan, saya arahkan teman-teman, besi saja yang punya kekuatan, dia malu untuk tampil. Ada sesuatu yang tidak punya kekuatan, keluar ke sana kemari. Tapi maaf, itu tidak akan mempengaruhi itu. Semakin kita mencari atau memberikan sesuatu yang dapat memperkeruh suasana, maka semakin terlihatlah siapa Anda. Dan manajemen Fitup tidak tutup mata, manajemen Fitup tidak tidur. Manajemen Fitup memiliki banyak mata yang bisa melihat dan menilai gerak-gerik Anda. Jadi bersihkan teman-teman hati kita, tetap kita berkasih sayang, berpegangan erat, berpegangan tangan yang erat dengan ketulusan dan keikhlasan, tanpa ada tujuan yang aneh-aneh di dalam diri kita. Kita bersihkan bahwasanya saya berjuang bersama teman-teman semata-mata untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia, untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, untuk perkembangan ekonomi yang akan kita hadapi nanti di tahun berikutnya, yang mana nanti ada perdagangan bebas. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, sehingga nanti semua ekonomi rakyat Indonesia bisa makmur, sehingga rakyat Indonesia bisa merasakan merdeka yang sesungguhnya, merdeka dari segala hal, terutama bisa menjalankan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan Sang Pencipta dengan kenyamanan dan keasyikan tanpa ada merasa terganggu, apapun agama itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Inilah yang semua yang diuraikan di atas, suka atau tidak suka, ini pasti kita lalui. Semoga kita semua diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. By Yarman, sang pejuang tanpa gelar. Terima kasih Pak Yarman sudah memberikan tulisan metode perhitungan seperti ini, sudah membuka mata hati kita, memberikan kesejukan ke dalam diri kita tanpa harus merendahkan atau menjatuhkan siapa-siapa saja. Dan saya juga memohon maaf jika ada kata-kata saya yang banyak menyinggung perasaan teman-teman yang menonton, dan semoga kita tetap ikhlas, karena inilah puncak dari segala amalan. Apabila kita ikhlas, insya Allah semua akan lancar. Dan Fitup kita tetap doakan, insya Allah Fitup akan on kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.